Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa analogi fungsi perangkat jaringan. Di antaranya yaitu hub, switch, router, repeater, dan bridge. Baik, langsung saja ke perangkat jaringan yang pertama yaitu hub. Yang pertama, apa itu hub? Hub merupakan perangkat keras jaringan penting yang umum digunakan karena keberadaannya yang mudah ditemui. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antara komputer ke komputer lainnya. Apabila hub mengalami kerusakan, maka hubungan seluruh jaringan komputer yang terhubung hub akan terganggu. Jadi, hub sangat mempengaruhi proses koneksi antara komputer. Hub berfungsi sebagai penghubung komputer dengan meneruskan data yang dikirim ke komputer lainnya. Bagaimana cara kerja hub? Komputer A mengirim data ke komputer D. Semua komputer mendapatkan data yang dikirim oleh komputer A. Namun, hanya komputer D saja yang dapat membuka data tersebut. Jadi dapat disimpulkan, hub merupakan titik pusat yang menghubungkan komputer ke komputer lainnya dalam cakupan LAN atau Local Area Network. Yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang switch. Apa itu switch? Switch merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan atau yang disebut dengan konsentrator. Secara garis besar, switch memiliki cara kerja yang hampir sama dengan hub. Hanya saja, perangkat yang satu ini memiliki kemampuan lebih dibandingkan hub. Maka tidak heran apabila harga switch lebih mahal daripada harga hub. Switch memiliki cara kerja yang lebih cerdas dibandingkan dengan hub. Komunikasi yang terjadi melalui switch langsung diarahkan ke komputer tujuan tanpa mengirimkan ke komputer yang lainnya. Lalu, bagaimana cara kerja switch? Ketika komputer A ingin mengirimkan data ke komputer D, maka paket data yang dikirimkan dari komputer A akan diteruskan langsung ke komputer D. Komputer yang lain tidak akan menerima data seperti yang terjadi pada hub. Dapat disimpulkan bahwa pada switch, data yang melintas pada jaringan lebih efektif daripada hub karena datanya dikirim langsung ke komputer tujuan. Sedangkan pada hub akan terdapat banyak data yang tidak relevan pada jaringan sehingga dapat menghabiskan resource jaringan. Yang ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang router. Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Router akan merutekan paket data dari satu komputer dalam satu jaringan ke komputer lainnya pada jaringan yang berbeda. Router tergolong perangkat yang cerdas karena selain mampu meneruskan paket data ke jaringan yang dituju, juga mampu memilih rute terbaik yang dapat dilalui oleh paket data. Untuk dapat memilih rute terbaik, router memiliki tabel routing yang mampu menyimpan identitas router tetangganya. Berdasarkan informasi dari tabel routing tersebutlah, router mampu memilih rute yang terbaik. Setiap komputer yang akan mengakses internet akan melalui router, sehingga router juga dapat difungsikan sebagai firewall untuk menyaring paket data yang dapat mengancam sistem keamanan jaringan. Lalu, bagaimana cara kerja router? Ketika terdapat komputer pada satu jaringan akan berkomunikasi pada komputer di jaringan lainnya, maka paket data yang dikirimkan oleh komputer pengirim akan dirutekan oleh router ke komputer penerima dengan terlebih dahulu mengecek tabel routing yang dimiliki. Pengecekan tabel routing bertujuan untuk mengetahui rute-rute yang tersedia dan memilih rute terbaik dalam meneruskan paket data ke komputer penerima. Yang keempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang repeater. Apa itu repeater? Repeater merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menguatkan sinyal dalam proses transmisi data. Perangkat repeater biasanya berada di antara dua perangkat yang akan berkomunikasi. Repeater digunakan apabila sinyal yang dikirimkan tidak sampai pada penerima atau sinyal mengalami attenuation atau pelemahan yang disebabkan oleh jarak yang jauh. Repeater tidak hanya digunakan untuk perangkat wireless atau nirkabel, tetapi juga bisa pada media wired atau kabel.
Repeater akan menguatkan kembali sinyal yang diterima untuk diteruskan ke perangkat penerima, sehingga layak digunakan untuk melakukan pengiriman data. Sinyal yang lemah menyebabkan data yang dikirimkan tidak sampai ke penerima. Lalu, bagaimana cara kerja repeater jaringan? Repeater yang dipasang di antara perangkat yang sedang berkomunikasi akan menerima sinyal, kemudian mengeluarkan sinyal tersebut, dan selanjutnya dipancarkan kembali, sehingga sinyal yang tadinya melemah kembali diperbaharui atau dikuatkan untuk dapat digunakan secara layak dalam pengiriman data. Kesimpulannya, repeater digunakan untuk menguatkan sinyal, baik yang bersumber dari media wireless to nirkabel maupun media wired atau kabel, untuk dapat dipancarkan kembali ke perangkat penerima. Repeater juga terkadang disebut sebagai Wi-Fi extender atau Wi-Fi booster, karena mampu lebih memperluas jaringan sinyal Wi-Fi. Yang kelima, baik, yang terakhir adalah bridge. Apa itu bridge? Kata bridge diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah jembatan. Bridge adalah sebuah fungsi dari perangkat jaringan router. Artinya, fungsi bridge dapat dibuat menggunakan perangkat router. Pada umumnya, hampir tidak ada perangkat jaringan yang diproduksi sebagai bridge. Bridge dapat dibuat menggunakan perangkat router. Pembuatan bridge juga dikenal dengan istilah bridging. Salah satu fungsi dari bridging adalah untuk menyederhanakan jaringan, khususnya pengalamatan IP address. Fungsi bridge akan menggabungkan port pada jaringan router dan membuat router berfungsi seolah-olah seperti switch. Lalu, bagaimana cara kerja bridge? Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Pada contoh ini, router menghubungkan jaringan A dan jaringan B. Jaringan A memiliki penamaan IP address A1, A2, A3, A4, dan jaringan B memiliki penamaan IP address B1, B2, B3, B4, yang artinya pada topologi ini terdapat dua buah jaringan yang dihubungkan oleh router, yaitu jaringan A dan jaringan B. Ketika kita akan membuat bridge atau bridging pada topologi ini, maka kita akan membridge atau menggabungkan port pada router, yaitu port yang terhubung ke jaringan A dan port yang terhubung ke jaringan B. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ini merupakan perangkat router yang sebenarnya. Misalkan port 2 terhubung ke jaringan A dan port 3 terhubung ke jaringan B. Maka port 2 dan port 3 tersebut dilakukan bridging. Dengan demikian, maka gambar topologi tersebut dilakukan bridging pada dua port router. Sehingga topologinya menjadi seperti berikut. Ini adalah topologi bridge yang secara logikal mengubah fungsi router. Karena dilakukan bridging, maka fungsi router berubah menjadi seperti switch. Penggunaan alamat jaringan sebelumnya berbeda antara jaringan A dan jaringan B, yaitu jaringan A memiliki penamaan IP address A1, A2, A3, A4, dan jaringan B memiliki penamaan IP address B1, B2, B3, dan B4. Setelah berubah ke fungsi bridge, maka hanya terdapat satu jaringan saja dengan penamaan IP address A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8, sehingga pengalamatan jaringan menjadi lebih sederhana. Jadi kesimpulannya adalah, bridge umumnya bukanlah sebuah perangkat jaringan, melainkan sebuah fungsi atau mode yang melekat pada perangkat router. Bridge digunakan ketika kita ingin menyederhanakan jaringan, khususnya dalam pengalamatan IP address. Baik, itu adalah penjelasan dari materi analogi fungsi perangkat jaringan. Dengan mengetahui fungsi masing-masing perangkat jaringan, kita tentunya akan lebih tahu dan lebih bijak dalam penggunaan perangkat jaringan di bidang dan skalanya tersendiri. Terima kasih dan sampai jumpa!